Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Aprilia, NPM 18650004 dan rekan saya Azim Aska. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema perancangan pembelajaran terpadu. Apa itu perancangan pembelajaran terpadu? Yaitu merupakan pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran terpadu di sekolah dasar dan didukung oleh kemampuan dan kesiapan guru yang optimal serta berbagai alat sarana dan prasarana yang memadai. Pada dasarnya, sebagian besar guru di Indonesia belum menerapkan pembelajaran terpadu ini, tidak seperti di negara-negara maju. Padahal yang harusnya kita tahu, penerapan pembelajaran terpadu ini sangat baik, terutama untuk peserta didik. Guru memiliki hakikat perancangan atau desain sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam hal pembelajaran, siswa hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar. Oleh karena itu, pembelajaran menaruh perhatian pada bagaimana pembelajaran siswa dan bukan pada apa yang dipelajari siswa. Tahap perancangan pembelajaran terpadu ada 7. Yang pertama adalah penetapan mata pelajaran. Pada penetapan beberapa mata pelajaran yang akan dipadukan, sebaiknya sudah disertai dengan alasan atau rasional yang berkaitan dengan pencapaian kompetensi dasar oleh siswa dan kebermaknaan belajar. Yang kedua, penetapan kompetensi dasar. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kompetensi dasar pada jenjang kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran yang memungkinkan untuk diajarkan secara terpadu dengan menggunakan payung sebuah tema pemersatuan. Yang ketiga, penetapan hasil belajar. Mempelajari dan menetapkan hasil belajar dari setiap mata pelajaran sehingga dapat diketahui pokok yang bisa dibahas secara terpadu. Yang keempat, penetapan tema. Penetapan tema ini adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Dalam pengembangan tema-tema pembelajaran terpadu di sekolah dasar, terdapat sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada siswa. Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa. Dan yang ketiga, penetapan tema dimulai dari lingkungan yang terdekat dengan siswa. Selanjutnya yang kelima, pemetaan keterhubungan kompetensi dasar dengan tema pemersatu. Pada tahap ini dilakukan pemetaan keterhubungan kompetensi dasar masing-masing mata pelajaran yang akan dipadukan dengan tema pemersatu. Pemetaan tersebut dapat dibuat dalam bentuk bagan atau matriks jaringan topik yang memperlihatkan kaitan antara tema dan pemersatu dengan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. Yang keenam, penyusunan silabus pembelajaran terpadu. Penyusunan silabus pembelajaran terpadu secara umum, silabus ini diartikan dengan secara garis besar sebagai ringkasan atau pokok-pokok isi materi pembelajaran terpadu. Silabus juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang ketujuh, penyusunan satuan pembelajaran terpadu. Memiliki beberapa komponen utama, di antaranya yang pertama identitas mata pelajaran, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga materi pokok dan beserta uraiannya, yang keempat strategi pembelajaran, yang kelima alat dan media, yang keenam penilaian dan tidak lanjut atau tidak dilanjut, yang terakhir sumber bahan yang digunakan. Silabus pembelajaran terpadu juga dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan sistem, di mana komponen-komponen yang ada di dalamnya saling berhubungan satu sama lain dalam rangka mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Komponen silabus pembelajaran terpadu terdiri atas identifikasi pembelajaran atau mata pelajaran yang akan dipadukan, kompetensi dasar, hasil belajar dan juga indikator. Materi pokok
yang mencakup data suatu tema yang akan disajikan, alternatif strategi pembelajaran yang akan digunakan, dan yang terakhir adalah alokasi waktu yang diperlukan. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk slide selanjutnya yang sudah dipresentasikan oleh Windy Aprilia, yaitu rekan saya sendiri. Alur atau langkah-langkah perancangan pembelajaran. Pertama, menetapkan mata pembelajaran yang akan dipadukan. Kemudian, pelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dalam setiap mata pelajaran. Selanjutnya, pelajari hasil belajar dan indikator hasil belajar. Tetapkan tema pemersatu dan kemudian buatlah pemetaan keterhubungan kompetensi dasar. Selanjutnya, susun silabus pembelajaran dengan mengaitkan topik dan kompetensi dasar. Dan yang terakhir, susun satuan pembelajaran terpadu. Dan berikut adalah komponen dari struktur kurikulum di SD. Misalkan ini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan sampai kelas 5. Contohnya pendidikan agama dan budi pekerti. Di kelas 1 ada 4 jumlah jam pelajaran per minggu atau alokasi waktu. Dan sebagai contoh, kenapa tidak untuk di kelas rendah seperti 1, 2, 3 belum memasuki alokasi waktu yang seperti kelas 4, 5, 6 karena ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan sosial belum dimasukkan. Kita beri contoh di pembelajaran terpadu bahasa Indonesia, mendeskripsikan binatang di sekitar. Di mata pelajaran kerajinan tangan dan kesenian, menanggapi bagian unsur rupa, bintik, garis, bidang, warna, dan bentuk sebuah binatang yang sudah dideskripsikan. Misalkan siswa menemukan gambar jenis binatang katak, tentu memiliki bintik, garis, dan bentuk warna beda dengan yang lain. Dan ilmu pengetahuan alam, mendeskripsikan bagian-bagian yang tampak pada hewan di sekitar rumah dan sekolah. Misalnya organ-organ seperti tangan, kaki, kepala, dan lain sebagainya. Di pelajaran matematika, memahami konsep bilangan cacah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.